A. Teori psikoanalisis. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya, sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Psikoanalisis memiliki 3 penerapan. 1. Suatu metode penelitian dari pikiran. 2. Suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. 3. Suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Sebagai aliran psikologi, psikoanalisis banyak berbicara mengenai kepribadian, khususnya dari segi struktur, dinamika, dan perkembangannya. A. Struktur kepribadian. Freud berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur, yaitu das Es, das Ich, dan das Überi. Dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan the id, the ego, dan the superego, yang masing memiliki asal, aspek, fungsi, prinsip operasi, dan perlengkapan sendiri. B. Dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian, menurut Freud, adalah bagaimana energi psikis didistribusikan dan dipergunakan oleh das Es, das Ich, dan das Überi. Freud menyatakan bahwa energi yang ada pada individu berasal dari sumber yang sama, yaitu makanan yang dikonsumsi, bahwa energi manusia dibedakan hanya dari penggunaannya. Energi untuk aktivitas fisik disebut energi fisik, dan energi yang digunakan untuk aktivitas psikis disebut energi psikis. C. Mekanisme pertahanan ego. Freud menyatakan bahwa mekanisme pertahanan ego itu adalah mekanisme yang rumit dan banyak macamnya. Berikut ini 7 macam mekanisme pertahanan ego yang menurut Freud umum dijumpai. 1. Represi. 2. Sublimasi. 3. Proyeksi. 4. Displacement. 5. Rasionalisasi. 6. Pembentukan reaksi. 7. Regresi. D. Tahap-tahap perkembangan kepribadian. Selanjutnya Freud menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase, yang berhubungan dengan kepekaan pada daerah-daerah erogen atau bagian tubuh tertentu yang sensitif terhadap rangsangan. Kelima fase perkembangan kepribadian adalah sebagai berikut. A. Fase oral. Oral stage, 0 sampai dengan 18 bulan. Bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. B. Fase anal. Anal stage, kira-kira usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini bagian tubuh yang sensitif adalah anus. C. Fase phallic. Phallic stage, kira-kira usia 3 sampai 6 tahun. Bagian tubuh yang sensitif pada fase phallic adalah alat kelamin. D. Fase laten. Latency stage, kira-kira usia 6 sampai pubertas. Pada fase ini dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. E. Fase genital. Genital stage, terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya. Pada masa ini individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. B. Teori kognitif. Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Menurut Terman, kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir abstrak, sedangkan Colvin menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kuhn menyatakan kemampuan kognitif merupakan kemampuan memproses informasi yang diperoleh melalui indera, sedangkan Gardner menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menciptakan karya. Perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kemampuan mental dan fisik untuk mengetahui objek tertentu, memasukkan informasi ke dalam pikiran, mengubah pengetahuan yang telah ada dengan informasi yang baru diperoleh, dan perubahan tahapan-tahapan berpikir. Teori-teori perkembangan kognitif. Pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Menurut Piaget, setiap individu akan melewati serangkaian perubahan kualitatif yang bersifat invarian, stabil, selalu tetap, tidak melompat atau mundur. Perubahan kualitatif ini terjadi karena tekanan biologis untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disertai dengan pengorganisasian struktur berpikir. Struktur kognitif yang mendasari pola-pola tingkah laku yang terorganisir disebut Piaget dengan skema dan adaptasi. Adaptasi adalah istilah bagi struktur fungsional kognitif yang digunakan oleh Piaget untuk menunjukkan pentingnya pola hubungan individu dengan lingkungannya dalam proses perkembangan kognitif. Menurut Piaget, adaptasi ini terdiri dari 2 proses yang saling melengkapi, yaitu asimilasi dan akomodasi. 1. Proses asimilasi didasarkan atas kenyataan bahwa setiap saat manusia selalu mengasimilasikan informasi-informasi yang sampai kepadanya, kemudian informasi-informasi tersebut dikelompokkan ke dalam istilah-istilah yang sebelumnya telah mereka ketahui. Dengan kata lain, asimilasi adalah proses mencocokkan praktik kepada teori. 2. Akomodasi adalah kemampuan menciptakan langkah baru atau memperbarui atau menggabungkan berbagai istilah lama untuk menghadapi tantangan baru.
Akomodasi kognitif berarti mengubah struktur kognitif yang telah dimiliki sebelumnya untuk disesuaikan dengan objek stimulus eksternal. Jadi kalau pada asimilasi terjadi perubahan pada objeknya, maka pada akomodasi perubahan terjadi pada subjeknya, sehingga manusia dapat menyesuaikan diri dengan objek yang ada di luar dirinya. Struktur kognitif yang sudah ada dalam diri seseorang mengalami perubahan supaya sesuai dengan rangsangan-rangsangan objeknya. Dengan kata lain, akomodasi adalah proses mencocokkan teori ke dalam praktik. Piaget mengemukakan bahwa setiap organisme yang ingin mengadakan adaptasi, penyesuaian, dengan lingkungannya harus mencapai keseimbangan, equilibrium, yaitu antara aktivitas individu terhadap lingkungan, asimilasi, dan aktivitas lingkungan terhadap individu, akomodasi. Piaget membagi tahap perkembangan kognitif manusia menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensori motorik, 0-2 tahun, preoperasional, 2-7 tahun, operasional konkret, 7-11 tahun, dan operasional formal, 11-15 tahun. Berikut ini penjelasan tiap tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Brunner menjabarkan 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif, yaitu: A. Perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. B. Pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. C. Perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol. D. Interaksi antara guru dengan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. E. Bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. F. Pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan. Pandangan Vygotsky tentang perkembangan kognitif. Vygotsky berpendapat bahwa proses belajar akan terjadi secara efisien dan efektif apabila anak belajar secara kooperatif dengan anak-anak lain dalam suasana dan lingkungan yang mendukung, suportif, dalam bimbingan seseorang yang lebih mampu, guru atau orang dewasa. Vygotsky berpendapat fungsi mental yang lebih tinggi bergerak antara interpsikologi, interpsychological, melalui interaksi sosial dan intrapsikologi, intrapsychological. Dalam benaknya, internalisasi dipandang sebagai transformasi dari kegiatan eksternal ke internal. Berkaitan dengan perkembangan kognitif, Vygotsky mengemukakan 2 ide. Pertama, bahwa perkembangan kognitif dapat dipahami hanya dalam konteks budaya dan sejarah pengalaman anak. Van der Veer dan Valsiner dalam Slavin, 2000. Kedua, Vygotsky mempercayai bahwa perkembangan kognitif bergantung pada sistem tanda, sign system. Setiap individu selalu berkembang. Ratner dalam Slavin, 2006-43. Sistem tanda adalah simbol-simbol yang secara budaya diciptakan untuk membantu seseorang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah, misalnya budaya bahasa, sistem tulisan, dan sistem perhitungan. Ketiga komponen tersebut adalah perkembangan sosial, emosional, dan kognitif. Dengan perkembangan emosinya, anak-anak memberi respon terhadap lingkungannya, dan perkembangan sosialnya mendorong anak untuk berhubungan dengan orang lain. Interaksi dengan orang lain membangun sikap anak mempelajari hal-hal yang mereka butuhkan dan termotivasi untuk mempelajari. Perkembangan kognitif anak memudahkan mereka dalam mempelajari hal-hal yang mereka butuhkan. Nativistik. Menurut kaum nativistik yang dipelopori oleh Chomsky menyatakan bahwa struktur bahasa telah ditentukan secara biologis yang dibawa sejak lahir. Manusia memiliki kemampuan bahasa sejak lahir yang berbeda dengan makhluk lainnya. Teori nativistik mengatakan bahwa meskipun pengetahuan yang ada di dalam diri anak tidak mendapatkan banyak rangsangan, anak akan tetap dapat berbahasa. Anak tidak sekedar meniru bahasa yang dia dengarkan, tapi ia juga mampu menarik kesimpulan dari pola yang ada. Hal ini karena anak memiliki sistem bahasa yang disebut Language Acquisition Device, perangkat penguasaan bahasa, yang disingkat LAD. C. Teori kontekstual ekologis. Teori kontekstual memandang perkembangan sebagai proses yang terbentuk dari transaksi timbal balik antara anak atau seseorang berdasarkan konteks perkembangan sistem fisik, sosial, kultural, dan historis di mana interaksi tersebut terjadi. Jadi konteks satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan yang menimbulkan adanya hubungan timbal balik dari suatu interaksi tersebut. 1. Teori etologis menekankan bahwa perilaku dipengaruhi oleh biologi, terkait dengan evolusi, dan ditandai oleh periode kritis atau sensitif. Periode ini merupakan jangka waktu spesifik, yang menurut ahli etologi,
ada atau tidaknya pengalaman tertentu akan memiliki dampak jangka panjang bagi individu. 2. Teori ekologis menurut Uri Bronfenbrenner, tahun 1917 sampai tahun 2005, lebih mengedepankan faktor lingkungan daripada faktor biologis. Teori ini menekankan pentingnya dimensi mikro dan makro dari lingkungan yang menjadi tempat hidup anak. Teori ekologi ini menyatakan bahwa perkembangan mencerminkan pengaruh dari sejumlah sistem lingkungan. Adapun sistem lingkungan yang diidentifikasi dalam teori ini yaitu A. Mikrosistem, yaitu lingkungan tempat individu hidup. Konteks ini mencakup struktur dan proses yang berlangsung pada setting tatap muka individu, immediate settings, misalnya keluarga, teman sebaya, sekolah, ruang bermain, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Dalam mikrosistem ini terjadi interaksi langsung antara individu dengan orang lain. B. Mesosystem, yaitu konteks penghubung dan proses yang berlangsung dalam dua setting atau lebih dari individu, contohnya hubungan rumah dengan sekolah, pengalaman sekolah dengan keagamaan. Sebagai contoh, anak-anak yang orang tuanya menolak relasi dengan mereka akan mungkin mengalami kesulitan untuk mengembangkan relasi positif dengan guru mereka. C. Exosystem, yaitu konteks yang berkaitan antara lingkungan sosial, prosesnya terjadi di mana individu tidak memiliki peran yang aktif mempengaruhi apa yang individu alami dalam konteks yang dekat, misalnya pemerintah kota, yang bertanggung jawab bagi kualitas taman, pusat-pusat rekreasi, dan fasilitas perpustakaan bagi anak-anak dan para remaja. D. Makrosistem adalah budaya tempat individu hidup. Konteks ini mencakup pola-pola ideologi dan organisasi institusi sosial dalam suatu budaya atau subbudaya, di mana budaya merujuk pada pola-pola perilaku, keyakinan, dan semua produk dari sekelompok manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. E. Kronosistem, yaitu pola peristiwa lingkungan dan transisi dari rangkaian kehidupan dan keadaan sosio-historis. Contohnya adalah perceraian. Para peneliti menemukan bahwa dampak negatif dari perceraian dapat memberikan dampak buruk terhadap perkembangan anak. Teori ekologi ini mempelajari interrelasi antar manusia dan lingkungannya. Ada 4 struktur dasar dalam konsep tersebut menurut Bronfenbrenner dalam Benz, 1997 Yenko. Sistem mikro tanda hubung lebih besar dari keluarga dan hubungan antara anggota keluarga. Sistem meso tanda hubung lebih besar dari anak berkembang menjadi lebih besar dan bersekolah. Sistem ekso tanda hubung lebih besar dari anak tidak berpartisipasi aktif tetapi terkena pengaruh berbagai sistem seperti pekerjaan orang tua, teman dan tempat kerja orang tua serta berbagai lingkungan masyarakat lain. Sistem makro tanda hubung lebih besar dari berbicara tentang budaya, gaya hidup dan masyarakat tempat anak berada. Semua sistem tersebut saling mempengaruhi dan berdampak terhadap berbagai perubahan dalam perkembangan anak. D. Teoritis eklektik. A. Pengertian teori eklektik. Teori eklektik juga dikenal sebagai konseling integratif. Hal ini tentu saja disebabkan karena orientasi teori eklektik adalah penggabungan teori konseling dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan pada masing-masing teori tersebut. Menurut Latipun, 2001, teori eklektik adalah suatu teori yang berusaha menyelidiki berbagai sistem metode dan teori dengan tujuan untuk memahami dan menerapkannya dalam situasi konseling. B. Sejarah teori eklektik. Teori eklektik untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh F. C. Ten pada tahun 1940-an. Ketika itu Ten menyumbangkan pemikirannya dengan menyelidiki semua metode konseling dan mengevaluasinya. Teori eklektik terus mengalami kemajuan bahkan setelah Ten meninggal dunia 1978. Kemajuan eklektik terlihat jelas ketika pada tahun 1970 lebih dari 50% anggota APA menggunakan teori eklektik untuk menangani permasalahan kliennya. Latipun, 2001, di Indonesia sendiri, teori eklektik menjadi pilihan utama yang diterapkan oleh konselor untuk membantu klien menangani masalah. C. Konsep dasar eklektik memandang kepribadian manusia sebagai bagian yang terintegrasi, bersifat psikologis, mengalami perubahan yang dinamis, aspek perkembangan yang dipengaruhi faktor sosial budaya, individu dipandang sebagai organisme yang mengalami integritas atau berada dalam perkembangan secara terus-menerus. Ten, dikutip dari Latipun, 2001, menyatakan bahwa tingkah laku manusia selalu mengalami perubahan. Hal ini dinamakannya sebagai hukum perubahan universal, di mana tingkah laku merupakan hasil dari status organisme namun tidak sestatis status situasi dalam perubahan lingkungan interpersonal situasi atau kondisi umum. D. Peran dan fungsi konselor. Beberapa literatur hanya menyebutkan bahwa peran dan fungsi konselor harus mengikuti peran dan fungsi konselor sesuai dengan konsep teori yang digunakannya dalam menangani kasus klien. Konselor dapat berperan secara bervariasi, seperti konselor, psikiater, guru, konsultan, fasilitator, dan advisor. E. Tujuan konseling sesuai dengan pemenuhan dasar yang ingin dicapai oleh individu.
maka tujuan pendekatan eklektik adalah membantu klien mengembangkan integritasnya pada level tertinggi. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana klien dapat mengaktualisasikan diri sekaligus memperoleh integritas. F. Tahapan eklektik. Tahapan yang di bawah ini adalah model tahapan konseling sistematik yang dirancang oleh Karhoff, dikutip dari Latipun, 2001, yang dibagi dalam 6 tahapan, yaitu 1. Tahap eksplorasi masalah. 2. Tahap perumusan masalah. 3. Tahap perencanaan. 4. Tahap tindakan, komitmen. 5. Tahap penilaian dan umpan balik. Kesimpulan teori perkembangan adalah teori yang memfokuskan kepada perubahan-perubahan dan perkembangan struktur jasmani, biologis, perilaku dan fungsi mental manusia dalam berbagai tahap kehidupannya, mulai dari konsepsi hingga menjelang kematian. Teori perkembangan sangat mempengaruhi perkembangan diri seorang individu. Kalau baik perkembangan baiklah individu tersebut. Teori perkembangan meliputi A. Teori psikoanalisis. B. Teori kognitif, teori pelaku dan kognitif sosial. C. Teori kontekstual ekologis. D. Orientasi teoritis elektik.